Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Cini Wulandari dengan NIM 2311066 dari kelas PAI 3B. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS tentang kultum singkat dengan mata kuliah praktek ibadah kemasyarakatan yang dengan dosen pengampu Bapak Karyono. Di sini saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama ada ikhlas, dan kedua tawadu. Ikhlas adalah sifat hati yang murni melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Sifat ikhlas ini berkaitan erat dengan niat, karena sesungguhnya al-amalu binniat, semua amal itu tergantung pada niatnya. Jadi ikhlas berkaitan dengan apa yang sudah niatkan pada seseorang. Sifat ikhlas ini adalah merupakan ketabahan hati atau kelapangan hati menerima segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ada beberapa hal yang dapat merusak ikhlas. Yang pertama ada riya. Riya adalah melakukan sesuatu mengharapkan pujian atau penghargaan dari masyarakat sekitar atau orang lain. Yang kedua sum'ah. Sum'ah ini adalah melakukan amal perbuatan dengan menceritakan amal tersebut kepada orang lain. Yang ketiga ada nifak. Nifak ini adalah melakukan perbuatan di depan orang banyak agar dipuji oleh orang lain. Jadi buah dari keikhlasan ini, yang pertama Allah akan selalu melindunginya, dan kedua akan mendapatkan pahala yang besar, dan yang ketiga selamat dunia akhirat. Masih banyak lain keutamaan lainnya. Jadi seseorang bisa melakukan ikhlas itu tergantung pada hatinya, karena sesuatu yang Allah berikan kepada orang tersebut dengan apa yang telah diterimanya merupakan sifat ikhlas lapang, dengan hati yang lapang menerima semua takdir Allah berupa rezeki, kematian, jodoh ataupun maut. Yang pertama itu rezeki. Allah telah memberikan rezeki kepada masing-masing seorang, jadi sudah seharusnya kita ikhlas menerima apa yang telah Allah berikan. Yang kedua itu jodoh. Jodoh itu tidak tentu Allah berikan di masa hidup atau di masa yang akan mati. Yang terakhir itu maut. Selanjutnya maut pun tidak semestinya Allah berikan petunjuk bahwa kamu akan mati pada hari ini atau nantinya. Yang kedua itu ada tawadu. Tawadu adalah sikap rendah hati terhadap sesuatu. Jadi tawadu ini adalah perlawanan dari sikap takabur, artinya sombong. Tawadu ini merupakan sikap yang tidak sombong terhadap segala sesuatu yang ia dapatkan, termasuk tawaduk ketika berdoa, tawaduk kepada Allah, tawaduk kepada teman, kepada orang tua. Tawaduk kepada Allahnya ketika berdoa, ketika kita meminta kepada Allah dengan kedua tangan, dengan merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, termasuk tawaduk kepada Allah. Dengan doa-doa yang mungkin mohon kepada Allah, minta rezeki, meminta kebaikan dari Allah, meminta nantinya menjadi ahli jannah, ahli surga. Yang kedua ini tawaduk kepada teman. Tawaduk kepada teman adalah tidak merasa tersaingi oleh teman, tidak merasa ingin menyaingi teman, tidak ingin melebihi teman dari segala yang buruk-buruk, termasuk dari kekayaan, harta dan benda, dengan penampilan dan juga fashion. Yang ketiga tawaduk kepada orang tua. Tawaduk kepada orang tua ini termasuk misalkan kita ingin menyaingi ilmu kita dari orang tua. Misalkan kita pernah bertanya kepada ibu kita atau ayah kita, bagaimana misalkan hukum ini. Nah, tetapi orang tua kita tidak belajar. Terus kita menghina orang tua kita, itu termasuk tidak tawaduk kepada orang tua. Ada beberapa hal pembentukan sikap tawaduk. Yang pertama bersyukur, yang kedua riya, yang ketiga itu hindari sikap takabur atau sombong. Yang keempat itu menghindari atau mengendalikan dari hal yang berlebihan. Yang pertama bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala.
kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk ikhlas menerima takdir dan bertawaduk terhadap takdir. Yang kedua itu ria. Ria ini kan adalah sesuatu yang mengharapkan pujian dari orang lain. Yang ketiga, menghindari sikap sombong adalah menghindari sikap takabur, karena sombong adalah sifat setan. Yang terakhir adalah mengendalikan sikap dari yang berlebihan. Jadi tawadu adalah bertujuan untuk mengendalikan kita dari sifat yang berlebihan, termasuk berlebihan dalam penampilan, dalam akal pikiran, ataupun berlebihan dalam beribadah, termasuk beribadah. 3. Baiklah, itu saja kultum singkat dari saya mengenai ikhlas dan tawadu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, atau penyampaian materi yang kurang jelas dari saya, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.